Malam Mas Rangga, matur suwun sudah kersa rawuh di Kampung Seber ya. Kita nanti ngobrol bareng. Jadi konsepnya kita ngobrol bareng tentang sesuatu biar bisa menjadi sesuatu. Jadi kebetulan di sini Mas Rangga rawuh itu kan selaku salah satu komisioner KPU Kota Blitar. Harapan kami nanti kita di sini akan mencoba bertanya-tanya lah bagaimana pelaksanaan Pelwali di 2020 kemarin. Itu dan kan agak berbeda karena pesta demokrasi yang tahun ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang ada pemilu kada tapi di masa pandemi. Itu kan menjadi sesuatu, menjadi sebuah mungkin kegiatan dan aktivitas serta tugas berat dari teman-teman di KPU. Namun sebelumnya kita coba kenalkan dulu Mas Rangga itu siapa sih sebenarnya begitu nggih. Ini Mas Rangga, saya nemu ini nanti nemu dari mana nggak tahu. Ini profil Rangga Bisma Aditya itu Komisioner KPU Kota Blitar tahun 2019 sampai 2024 ya Mas ya. Kebetulan beliau ada di divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Panjang ya. Nggak ngerepek nggak hafal nanti saya. Beliau kelahiran Kediri Mas, bener ya? Betul, Kediri 25 Juni 1988. Bisa menjadi salah satu komisioner KPU itu ternyata rekam jejak beliau sangat luar biasa. Biasa di luar. Ini yang sesuai yang saya dapatkan ini tadi sebenarnya sempat searching di internet ternyata cukup di dunia maya sudah cukup. Ketika ketik Rangga Bisma itu sudah muncul wah ini kan gitu. Ngeri juga rekam jejaknya gitu ya. Jejak positif yang jelas. Yang pertama pernah jadi pengurus KONI Jawa Timur Mas ya. Betul. Dari 2017 sampai 2019 juga aktif di perkumpulan gerakan kebangsaan Blitar Raya di 2019 kemarin. Asosiasi Sosiologi Kota Blitar. Ini menarik ini. Ternyata sarjana sosiologi ya. Betul sekali. Visipuler saya dulu. Gitu ya. Terus Dewan Kesenian Kabupaten Blitar 2019 ya terakhir kemarin. Nah, ini yang menarik. Ternyata di Pemuda Pancasila juga ya. Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Direktur PKBM Tunas Pratama Kota Blitar. Terus tim penyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Blitar. Betul, ya. Sekretaris Dewan Kesenian Jawa Timur periode 2014-2016, Ketua Koordinator Daerah GMNI Jawa Timur. Ini sudah level provinsi ini diam-diam gitu ya. Ya, di Departemen Organisasi Kaderisasi HIPMI Jawa Timur juga, Direktur Taman Baca Masyarakat Gema Pustaka Kota Blitar. Dan pengalaman di kemahasiswaan juga ternyata di BEM juga ya. Sempat dulu belajar berorganisasi. Oke Mas Rangga, jadi mungkin itu sedikit dan sekelumit tentang profil sederhana yang bisa saya dapatkan. Kaget saya kok bisa lengkap gitu. Lah, berani untuk bisa ajak ngobrol itu kan harus tahu dulu siapa yang saya ajak. Nah, nanti saya salah-salah malah nggak enak nanti. Oke Mas Rangga, jadi mungkin biar nanti apa yang kita obrolkan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang yang menonjol dalam pelaksanaan pemilu wali kota tahun 2020 itu dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya apa nih Mas Rangga? Ya. Sebelum ke situ saya terima kasih banyak sudah diundang di sini. Ini kesempatan pertama. Udah diundang ngopi. Itu kan rezeki. Alhamdulillah saya dapat rezeki hari ini bisa silaturahmi di Kampung Seber ya di Gedok ini, dan ini apresiasi tersendiri bagi kami karena setelah pemilihan ya baru kali ini saya bisa bersua ini bersua karena ada beberapa kegiatan memang yang harus ada di luar termasuk evaluasi di provinsi. Dan yang kedua kami juga menyampaikan bahwa di dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar tentunya hal yang paling menonjol karena memang pelaksanaan ini dilaksanakan di masa pandemi Mas. Itu ya. Iya, belum pernah sepanjang sejarah penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan itu dilaksanakan di masa pandemi. Iya.
Jadi mulai dari pemilu lokal 1951, pemilu lokal 1952, pemilu nasional pertama di tahun 1955, baru di 2020 ini itu kemudian dilaksanakan di masa pandemi. Jadi bayangkan saja ketika di dalam menyelenggarakan program tahapan saja kita udah sulit. Nah ini ditambah lagi harus ngurusin terkait dengan protokol kesehatan. Iya, jadi memang tantangan tersendiri ya. Betul. Jadi hal yang paling menonjol di situ. Karena apa? Karena ada prinsip kesehatan dan keselamatan rakyat ini kemudian juga harus diutamakan. Nah ini yang kemudian menjadi hal yang baru bagi kami. Terlebih saya sendiri secara pribadi baru 2019 ya dilantik jadi komisioner dan secara background memang meskipun pernah punya pengalaman di dunia demokrasi, di dunia kepenyelenggaraan ya baru kali ini. Nah, dan tambahan lagi bahwa salah satu atau enggak salah satu ya, satu-satunya menjadi komisioner termuda kalau nggak salah itu juga ya. Ya insya Allah. Dan prestasi tersendiri itu prestasi sendiri. Nah, dari situlah saya menyebut bahwa ini adalah salah satu tahapan pemilihan atau mungkin milu ya, yang paling sangat menonjol adalah bagaimana pelaksanaannya di masa pandemi. Jadi bagaimana secara kolosal ya dengan 1.813 KPPS, lalu kemudian 518 linmas, 63 petugas PPS ya, lalu kemudian 15 anggota PPK kami beserta dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu kemudian dari Pemkot, pihak kepolisian, baik itu juga masyarakat. Ini semua pengalaman yang baru. Dan yang paling menonjol ya ini semua tercatat dalam sejarah karena baru pertama kali penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar atau pemilihan serentak lah secara nasional ya di 270 daerah itu dilaksanakan di masa pandemi. Ya itu yang kemudian menjadi satu hal yang menjadi perhatian secara khusus bagi kami. Ya, dan istimewa lagi. KPU Kota Blitar mendapatkan beberapa prestasi. Itu kan istimewa juga. Itu prestasi apa saja itu? Ya alhamdulillah Mas, kita diberikan amanah ya dari KPU provinsi kemarin waktu evaluasi. Jadi sebelum di sini kita ada beberapa evaluasi termasuk yang pertama berkaitan dengan bidang kami di partisipasi masyarakat. Kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Blitar pada khususnya karena ada 90.908 orang yang datang ke TPS dan itu merupakan tingkat partisipasi masyarakat terbaik kedua di Jawa Timur. Terbaik kedua di Jawa Timur. Artinya 78,8%. Itu kemudian masyarakat itu berpartisipasi di dalam proses pemilihan ini ya. Jadi kami mendapatkan apresiasi itu dari Jawa Timur dan satu lagi ada terbaik pertama untuk program Sosdikli Parmas, sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat yang paling inovatif lah Jawa Timur dari 19 kota kabupaten yang menyelenggarakan. Karena mungkin komisionernya yang di bidang itu orangnya kreatif dan inovatif mungkin seperti itu juga. Jadi tidak bisa kita misalkan itu divisi yang membidangi saya, tapi kemudian akhirnya saya sendiri yang memilih nggak bisa karena ini kerja tim. Saya lagi kami punya Pak Ketua, Pak Umam, lalu kemudian divisi hukum, divisi teknis, divisi data. Coba bayangkan kalau partisipasi masyarakat tidak didukung dengan data yang lengkap, ya. Contoh misalkan jumlah pemilih pemula kita yang usianya 17 sampai 21 tahun itu ada 7.000. Itu coba beleset cuma ditulis 1.000 gitu. Nah itu kan juga enggak pas nanti jadinya akhirnya posisinya. Nah, ini memang kerjasama kelembagaan ya, artinya kekompakan kita bersama dan terlebih lagi dukungan dari seluruh masyarakat Kota Blitar terutama. Dan perlu diketahui nih Mas Eka, sepanjang penyelenggaraan pemilihan wali kota sejak dilaksanakan secara langsung di 2005, ini adalah partisipasi masyarakat tertinggi di Kota Blitar. Di Kota Blitar. Padahal di masa pandemi. Di masa pandemi. Nah, ini hal menarik juga. Perlu penelitian lebih lanjut mungkin ya. Nah, setelah ini nanti setelah tahapannya selesai. Mungkin kalau hal itu kan kesuksesan yang harus diimbangi dengan bentuk sinergi Mas. Sinergi bagaimana sebenarnya sinergi KPU dengan pemerintah atau mungkin dengan mungkin kalau di kelasnya kota OPD ya, betul, OPD yang lain. Tapi sebelum menjawab, anak kopi nggak dinikmati kan istimewa gitu ya. Wes disiap boleh ini ya? Boleh dan itu biasa sekali. Kita kan memang di sini ngopi bareng. Berkah ini rezeki loh. Kalau nggak ada kopinya menjadi hambar nanti. Nih, monggo jenengan dulu loh tuan rumah. Gitu ya.
Oke. Luar biasa. Ngiling sendiri. Edisi irit Mas ya, Iya, separuh ya. Separuh dulu. Nanti nek banyak panas soalnya. Iya. Panas ya, karena sambil nyeruput begitu. Oke. Dan kita tentunya juga harus selalu menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Kan protokol kesehatan karena sekarang kan harus harus selalu diterapkan karena barusan tadi kabar dari teman-teman dapat kabar kan Kota Blitar untuk per 26 nih peningkatannya untuk yang confirm luar biasa. Nah itu makanya apalagi ini ada liburan ya, iya, masa liburan semoga ini juga tidak berdampak terhadap peningkatan lanjut lagi lah setelah ini. Mudah-mudahan. Amin. Oke, yang kembali ke tadi Mas Rangga, kira-kira sinergi antara KPU dengan pemerintah dan mungkin juga perlu pengamanan dari kepolisian dan juga yang lain itu gimana Mas? Jadi kalau termasuk ya berkaitan dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, Pemkot itu sangat membantu kami untuk mencapai target yang diberikan oleh nasional. Jadi perlu diketahui target nasional itu 77,5%. 77,5%. Betul. Nah, dan kita dapat 78,8. Artinya kita sudah ada di atas target nasional yang kemudian diberikan. Nah dari awal kemudian kita langsung menyampaikan rapat dengan teman-teman Des Pilwali ya yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda. Saat itu kami langsung mendapatkan support sistem dari teman-teman Bagesbang, Kominfo, ya termasuk juga ada teman-teman di Disbudpar, ya lalu kemudian ada juga misalkan kaitannya dengan fasilitasi kampanye teman-teman Satpol PP dan tentunya sahabat kita dari Bawaslu Kota Blitar. Nah, misalkan Kesbang, Bagesbang itu punya program partisipasi masyarakat berbasis segmen kepada pemilih perempuan, kepada pemilih pemuda, kepada pemilih berbasis keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini kita kerjasama, jadi jenengan nanti bisa menyasar sosialisasi berapa orang. Kalau nggak salah kemarin yang berhasil disasar Bagesbang Kota Blitar itu 2.500 orang. Luar biasa sekali. Jadi bisa disasar untuk kegiatan sosialisasinya itu 2.500 orang. Lah belum lagi dukungan dari Kominfo ini. Kominfo ini juga sangat luar biasa sekali. Jadi publikasi-publikasi yang ada di di Kota Blitar termasuk baliho, spanduk, lalu kemudian kaitannya dengan kita punya LPPL ya, lembaga penyiaran publik lokal di Mardika ya. Itu kemudian terus setiap hari mendengungkan bahwa tanggal 9 Desember ini adalah pemilihan, tetap perhatikan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu saran tersendiri. Nah, lebih kurang beberapa hari sebelum hari H ini tanggal 9 bahkan kita didukung sama Dishub. Di perempatan-perempatan itu halo jangan lupa tanggal 9 Desember kita datang ke TPS. Jadi sangat luar biasa sekali dukungan pemerintah Kota Blitar. Ya, pada khususnya terlebih lagi terakhir juga dari teman-teman Polres ya, kepolisian Resort Blitar Kota yang di bawah kepemimpinan Pak Leo ya. Ini support sistemnya sangat luar biasa sekali. Beliau fasilitasi berkaitan dengan pembuatan video konten ya untuk ajakan datang ke TPS, jangan takut bahwa sekalipun ini dalam masa pandemi Covid, partisipasi menjadi hal yang utama. Ini beliau nyampaikan itu. Lah, bahkan kita difasilitasi ledang. Gitu ya? Ya, ledang. Sampai difasilitasi ledang punyanya Polres. Ya, Bapak Ibu tolong jangan lupa nanti 9 Desember datang ke TPS, jangan lupa protokol kesehatannya. Jadi KPU nggak bekerja sendiri. Kita ibaratnya ketika mendapat penghargaan itu, ya ini penghargaannya warga Kota Blitar semuanya, stakeholder semuanya, tidak hanya KPU Kota Blitar. Dan ya alhamdulillah sepanjang proses penyelenggaraan baru ini Kota Blitar bisa dapat penghargaan itu ya baru kali ini. Dan 3 ya itu. 3 atau 2? Ada 3, satu lagi tadi ada terbaik ketiga produk hukum. Terbaik ketiga produk hukum. Hampir lupa ini tadi. Iya, hampir lupa. Jadi karena produk hukum ini kan ada di bidang teman ya, di bidang teman. Jadi nanti mungkin sekalipun ini juga baru 2 hari kemarin diberikan, itu kemudian yang menjadi salah satu prestasi sendiri. Karena dasar hukum itu kalau mau dikumpulkan kira-kira 1 lemari itu penuh. Itu ya. Iya, jadi setiap tahapan misalkan tahapan pemutakan
pemutakhiran, kita butuh berita acara untuk pemutakhiran berapa, lalu kemudian untuk nanti penetapan paslon berapa, ada lagi sendiri untuk kemudian nanti menetapkan pemenang lomba aja juga harus ada dasar hukumnya. Bahkan ketika kita mau memutuskan sesuatu di rapat ya, nggak bisa saya langsung kemudian mengeksekusi program, nggak bisa. Jadi berlima rapat itu juga harus dibuatkan berita acara. Ada berita acaranya, rapat tentang kira-kira bisa 1 lemari lah Mas. Nanti gitu. Monggo Mas Eka. Loh, siap. Oke, yang jelas Pak Mas Mas kopi ini Mas. Nyata nih. Luar biasa. Pahit yang jelas. Oh iya. Saya udah manis soalnya. Oke, di dalam sebuah pelaksanaan, di dalam sebuah membangun sistem yang baik, adanya sebuah nanti memunculkan satu sinergitas yang apik, akhirnya kinerja KPU itu adalah sebuah persembahan bagi Kota Blitar kan tentunya seperti itu ya. Tidak mungkin tidak ada hambatan, tidak mungkin ada kendala kan begitu ya. Sekecil apapun pasti ada. Pasti ada. Ya, tapi kami masyarakat juga pengen tahu sih sebenarnya. Atau saya lah. Ini enggak sambatan loh ya. Enggak. Tapi ya itu harus diketahui bahwasanya apa sih sebenarnya yang menjadi kendala teman-teman di KPU selama ini. Terus terkadang kan masyarakat yang enggak tahu kan mungkin melihat atau menilainya kan minor. Kan begitu ya. Alah ngono-ngono tok ae kan gitu ya. Nah, padahal banyak hal, banyak sesuatu yang itu mungkin disimpan sendiri sama tim ini kan gitu ya. Yang penting sukses kan gitu. Lah kira-kira apa Mas? Ya jadi sekali lagi saya tekankan ini bukan sambatan. Nanti repot lagi KPU oleh penghargaan mengutur rosol gitu ya. Enggak, tapi yang jelas ada kendala itu pasti ada. Jadi yang pertama kaitan dengan kendala itu kami terutama di dalam proses sosialisasi ini ya sangat kerasa banget. Dimana ketika pada saat itu dulu di pemilu saya lihat betul bagaimana pesta demokrasi itu gegap gempita. Mau mengumpulkan 1.000, 2.000 bahkan 10.000 orang bebas. Dulu pecah sempat alon-alon di pemilu 2019 itu kita ngundang Gwen Waton ya saat itu ya. Itu pecah itu bisa saat itu kemudian kita lakukan. Nah hari ini nggak bisa. Kita harus mengumpulkan 50 orang maksimal. Ya 50 orang maksimal, 50 orang maksimal. Tapi kalau kemudian itu dibuat buahnya itu juga capek dan tidak optimal karena memang sekalipun tahapan kita itu panjang. Tadi saya hitung-hitung ada 373 hari ya. Jadi itu tahapan di sosialisasi aja, belum yang lain. Perencanaan. Kalau perencanaan itu kan sudah sejak Oktober 2019 sampai di Desember 2020. Nah kalau kita sendiri di sosialisasi itu kemudian nggak mungkin kita akan menyasar semuanya. Nah makanya kita berinisiatif berkreasi untuk kemudian menggabungkan itu dengan konsep digital. Contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan 651 ketua RT sekota Blitar dan 188 ketua RW sekota Blitar. Lah kita adakan daring bersama dengan mereka. Mereka standby di kantor kelurahan masing-masing ya kan. Kita di Kusumo Wicitro saat itu di kantor Pemkot saat itu bersama Forkowimda. Nah dari situ kemudian kita beri masukan-masukan bahwa pentingnya pemilihan ini tidak hanya sekedar kemudian hanya seremonial menentukan pemilih, tapi juga seremonial untuk kemudian menentukan nasib Kota Blitar ke depan seperti apa sih. Nah, jadi jangan memilih kucing dalam karung. Tolong ini memilih itu berdasarkan visi misinya. Nah, mana yang paling bagus. Nah, seperti itu. Ya, harus dipahami oleh masing-masing masyarakat ya. Betul, itu jadi salah satunya. Tapi alhamdulillah artinya dari kendala kita mengumpulkan 50 orang akhirnya bisa tertutupi dengan itu. Jadi betapa capeknya kalau kita mengumpulkan 50 dari 114.000 orang lah ya DPT yang kemudian terdaftar di kita, itu kan tidak nutut juga waktunya ya. Gitu ya. Tidak nutut, apalagi sempat ditunda namanya. Nah yang kedua berkaitan dengan penundaan tadi. Tadi sempat saya singgung ini yang menjadi kesulitan kendala kami. Kami sudah merancang program untuk melibatkan banyak massa ya di awal. Nah itu kita rombak total mulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Ketika tanggal 15 Juni 2020 kita lanjutkan lagi. Akhirnya kemudian program-program itu akhirnya banyak yang hilang. Contoh misalnya Mbak Mural nggak ada. Jadi awalnya ada. Terus kemudian rencana kita udah mengundang Salon 7. Gitu ya. Clear di harga 270 juta saat itu. Clear sudah oke, tinggal jalan karena kita juga punya dana hibah dan sudah teranggarkan, terencanakan dan sebagainya, cancel. Nah, diganti lagi dengan yang lainnya. Jadi banyak yang memang kemudian harus kita potong di tengah jalan, program-program yang sebenarnya
inovatif dan efektif untuk kemudian bisa meraih partisipasi masyarakat. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian kendala. Dan yang terakhir SDM kita ini kendalanya. Banyak SDM kita itu yang kadang-kadang diusir. Itu ya. Nah, iya. Jadi contoh petugas PPDP. Jadi petugas pemutakhiran data pemilih kita yang memverifikasi satu-satu di rumah-rumah itu ya. Ya kan ini kan masa pandemi saat itu ya. Kita datengin rumah, sudah Mas di depan pagar situ aja Mas. Jadi kan kita lagi hutang Mas akhirnya. Nah, jadi dari situ memang enggak apa ya ibaratnya kalau kita berproses ya prosesnya itu berdarah-darah banget. Sampai bahkan kemudian ada teman-teman tuh yang orang nggak mau ditemui sama sekali. Dalam posisi pintu yang ditutup, pintu ditutup, ya wes nah ada apa? Tanya aja kalau ndak jadi sampai bahkan pernah diusir sampai dibantu oleh Pak RT untuk kemudian masuk itu juga ada di Kota Blitar ini. Dan memang kemarin ada yang menarik begini, ketika ada petugas datang dengan APD, itu menjadi pertanyaan di masyarakat. Loh, ini ditekani kok kayak gini? Padahal karena itu mereka pengen mendata. Itu kan mungkin karena informasi Mas ya, akhirnya kan karena informasi yang tersampaikan ke masyarakat belum semuanya bisa diterima atau belum menerima informasi itu, akhirnya menjadi miss kan. Jangan kan gitu, pernah kita itu kalau nggak salah di daerah Dauhan itu kita datang ya petugas petugas pemutakhiran data pemilih kita ketika kemudian datang menggunakan APD lengkap gitu, siapa Mas yang kena COVID? Itu nggak boten wonten, nggak ada yang kena COVID, ini saya cuma mau mendatai. Ya poin istimewanya adalah kendala-kendala itu akhirnya sudah terlunasi dengan hasil kerja dan juga kinerja yang baik dari teman-teman KPU gitu ya. Karena saya sih sebagai masyarakat apresiasi luar biasa dengan kinerja KPU Kota Blitar untuk pemilihan wali kota tahun 2020 ini. Statement terakhir Mas ini, apa sih harapan Mas Angga secara pribadi ya dengan terselesaikannya proses ini nanti, dan mungkin sebentar lagi pelantikan ya, atau mungkin masih penetapan dulu baru pelantikan? Penetapan dulu baru pelantikan. Itu harapannya dengan sudah adanya nanti pemimpin yang baru itu untuk masyarakat Kota Blitar, bagi pemuda. Nah itu kan tokoh pemuda kan harus bagi pemuda gimana sih? Itu Mas Angga. Jadi menyampaikan bahwa Kota Blitar ini adalah kota yang sangat istimewa sekali. 3 kecamatan, 21 kelurahan, tadi sudah saya sebut ada 188 RW, 651 RT. Nah, jadi potensi-potensi yang kemudian ada didukung oleh potensi sumber daya yang memang sudah ada sebelumnya, yaitu adalah kita punya makam proklamator di sini. Nah, jadi bagaimana kami berharap betul pemerintah kota ke depan bisa mewadahi kelompok milenial, pada khususnya anak-anak muda ya. Karena kami juga melihat bahwa di daftar pemilih kami kemarin itu juga paling banyak itu adalah pemuda. Pemuda ya. Ya, mohon izin ini agak sedikit menambahi lagi ya. Pemilih pemula kita saat itu 7.000 yang usianya 17 sampai 21 tahun. Usia 21 tahun sampai dengan usia 30 tahun itu ada 22.000. Usia 31 tahun sampai dengan usia 40 tahun itu ada 24.000. Usia 41 tahun sampai dengan 50 itu ada 22.000. 50 tahun ke atas total ada 16.000. Yang artinya apa? Kota Blitar ini punya masyarakat yang memiliki usia produktif yang luar biasa. Anak-anak mudanya ya kan. Saya manggil jenengan masih muda lah ini. Pemuda ini masih karena cuma masih rambutnya saja. Iya. Semiran gitu. Iya, semiran. Jadi posisinya memang angka usia produktif itu yang ke depan harus dimanfaatkan untuk membangun Kota Blitar, terutama dalam menunjang kesejahteraan di masyarakat. Nah, karena apa? Karena proses pemilu, proses pemilihan khususnya pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar ini hanya menjadi bagian kecil dari sekelumit suksesi pemerintahan yang kemudian itu menampung keinginan masyarakat. Kalau tadi partisipasi masyarakat 78,8% ya, yang sangat tinggi sekali itu berarti 78,8% masyarakat Kota Blitar berharap kepada pemimpin yang baru untuk bisa menjadikan Blitar ini semakin sejahtera, semakin makmur. Kalau kemudian hari ini masih dalam pandemi COVID, bisa sehat semuanya masyarakatnya. Amin. Lalu kemudian juga bisa dalam perbaikan ekonomi yang sangat terdampak di masa pandemi ini juga bisa diperbaiki dengan waktu yang sangat segera. Amin. Jadi
itu harapan-harapan kami bahwa tidak hanya sekedar bahwa pemilu ini hanya pemilu jadi pemimpin sudah, tapi kami juga berharap bahwa 78,8% masyarakat Kota Blitar 90.908 orang yang memilih datang ke TPS itu tadi, itu kemudian juga berharap bahwa kebijakan pemerintah ke depan bisa diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat, terutamanya kemudian untuk mengakomodasi keinginan-keinginan masyarakat untuk menjadikan Kota Blitar lebih baik. Mungkin seperti itu Mas. Amin. Yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan harapan yang ada di Kota Blitar. Terima kasih Mas Rangga. Jadi ini tadi sebentar singkat sambil ngopi. Siap. Ada sesuatu yang luar biasa yang mudah-mudahan apa yang kita obrolkan nanti memberi manfaat. Amin. Tapi Amin. harapannya adalah kalau saya suatu saat pengen lagi dengan tema yang berbeda, dengan tema yang berbeda karena melihat rekam jejaknya ini kan luar biasa ya. Jadi mungkin nanti kita ngobrol tadi sisi kepemudaan atau apa, tapi minimal karena ini masih hangat kita bicara tentang pemilu kada Kota Blitar tahun 2020. Oke sobat cyber, akhirnya selesai sudah kita obrolan ngobrol pada kesempatan hari ini. Terima kasih Mas Rangga, salam literasi, salam kreatif.